nilai tukar rupiah kembali melemah hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada Jumat 15 Mei 2026. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Kondisi itu memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan impor, gadget, obat-obatan, hingga suku cadang kendaraan. Analis pasar uang Ibrahim Asyuaibi menjelaskan, penguatan dolar Amerika Serikat dipicu memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, dan ekspektasi suku bunga tinggi Amerika Serikat. Akibatnya, arus modal global berpindah ke aset berbasis dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman, sehingga rupiah semakin tertekan. Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor domestik, mulai dari potensi pelebaran defisit APBN, kebutuhan penertiban utang pemerintah, hingga tekanan neraca pembayaran. Karena Indonesia masih bergantung pada bahan baku dan produk dari luar negeri. Saat nilai dolar Amerika Serikat meningkat, biaya impor menjadi lebih mahal bagi pelaku usaha dan berpotensi diteruskan ke harga jual barang tingkat konsumen. Secara sederhana, pelemahan rupiah membuat masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah mulai memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga pangan di pasar domestik. Dalam kondisi nilai tukar yang tertekan, produk berbasis bahan baku impor biasanya menjadi yang paling cepat mengalami penyesuaian harga. Komoditas seperti gandum dan kedelai dinilai menjadi yang paling rentan terkena dampak karena Indonesia masih bergantung pada pasokan luar negeri. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menjelaskan, harga bahan baku impor di tingkat produsen sebenarnya sudah naik sejak akhir April 2026. Kenaikan biaya tersebut beresiko diteruskan ke konsumen dalam beberapa bulan ke depan jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut. Hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor berbagai bahan pangan penting, mulai dari gandum, kedelai, bawang putih, susu, hingga bahan baku industri makanan. Ketika dolar Amerika Serikat menguat, biaya pembelian dari luar negeri otomatis menjadi lebih mahal bagi importir dan pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat biaya produksi industri pangan ikut meningkat dalam waktu singkat. Dampak pelemahan rupiah tidak hanya terasa dari produk impor langsung. Makanan olahan yang menggunakan bahan baku impor juga berisiko mengalami kenaikan harga pasar. Kenaikan harga gandum misalnya dapat mempengaruhi harga roti, biskuit, mie instan, hingga pakan ternak. Jika harga pakan ikut meningkat, biaya produksi peternakan dan produksi turunannya pun berpotensi naik. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengingatkan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi industri secara menyeluruh. Setelah pangan, pelemahan rupiah juga mulai menekan harga produk elektronik dan gadget. Kondisi itu terjadi karena sebagian besar komponen elektronik masih bergantung pada impor dan transaksi dolar Amerika Serikat. Saat kurs rupiah melemah, biaya masuk barang dari luar negeri menjadi lebih mahal bagi importir dan distributor. Produk seperti telepon seluler, laptop, televisi, kamera, hingga konsol game berpotensi mengalami penyesuaian harga. Kenaikan harga umumnya mulai terjadi saat stok lama habis dan digantikan produk impor baru dengan kurs lebih tinggi. Aksesoris elektronik, suku cadang komputer, dan perangkat jaringan internet juga berisiko ikut naik karena mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.
Jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, daya beli masyarakat terhadap barang elektronik berpotensi ikut menurun. Pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi harga obat-obatan dan produk kosmetik di pasar domestik. Kondisi tersebut terjadi karena industri farmasi nasional masih bergantung pada bahan baku impor dari luar negeri. Saat kurs dolar Amerika Serikat meningkat, biaya pembelian bahan baku otomatis menjadi lebih mahal bagi produsen. Dampaknya berpotensi terasa pada harga vitamin, alat kesehatan, hingga produk perawatan tubuh dan kosmetik. Barang yang menggunakan bahan baku impor dinilai menjadi lebih rentan terkena tekanan kurs. Sektor otomotif juga berpotensi terkena dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Kendaraan yang masih mengandalkan komponen impor menjadi paling rentan mengalami kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut membuat harga suku cadang, ban, pelumas, dan komponen elektronik kendaraan berpotensi ikut meningkat. Di saat yang sama, kenaikan harga minyak dunia dan tekanan kurs mulai memengaruhi harga BBM non-subsidi. Di tengah tekanan nilai tukar, masyarakat mulai mengantisipasi resiko kenaikan harga beberapa bulan ke depan. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian barang tersier. Produk elektronik non-prioritas atau gadget baru disarankan tidak menjadi prioritas saat kurs masih bergejolak. Penggunaan produk lokal juga dinilai dapat membantu menekan pengeluaran karena lebih tahan terhadap fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat. Untuk kebutuhan yang berpotensi cepat naik, masyarakat dapat mempertimbangkan membeli lebih awal sebelum stok baru masuk dengan harga lebih mahal. Penyesuaian anggaran rumah tangga juga menjadi penting karena kenaikan harga pangan dan energi dapat menambah beban pengeluaran bulanan. Di sisi lain, masyarakat disarankan menghindari utang konsumtif berbunga tinggi karena pelemahan rupiah dapat memicu kenaikan suku bunga acuan. Jika suku bunga meningkat, cicilan kredit konsumtif berpotensi menjadi lebih berat bagi keuangan rumah tangga.